Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Psikologi perkembangan dan agama pada masa pranatal. Pengertian masa pranatal. Masa pranatal adalah masa konsepsi atau masa pertumbuhan, mulai masa pembuahan sampai dengan masa pertumbuhan. Periode pranatal atau masa sebelum lahir adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yakni ketika ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Masa ini pada umumnya berlangsung selama 9 bulan atau sekitar 280 hari sebelum lahir. Dilihat dari segi waktunya, periode masa pranatal ini merupakan periode perkembangan manusia paling singkat, tetapi justru disinilah terjadi perkembangan yang sangat cepat dalam diri individu. Karakteristik perkembangan masa pada masa pranatal yaitu proses tahapan perkembangan dari mulai pembuahan sel hingga pembentukan organ tubuh. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara, menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti itulah dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab, Jami' al-Ulum wal Hikam, Syarah Arba'in an-Nawawi telah diterjemahkan dengan judul Panduan Ilmu dan Hikmah oleh PT Darul Falah. Hadits keempat, masuk ke tahap-tahap perkembangan masa pranatal. Pada umumnya para ahli psikologi perkembangan membagi periode pranatal atas 3 tahap perkembangan, yaitu 1. Tahap germinal stage. Tahap germinal, yang sering disebut juga periode zigot, ovum atau periode nutfah yang secara harfiah berarti setetes cairan, itu dijelaskan oleh Muhammad Ali Albar, Penciptaan Manusia, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2001. Lalu periode germinal ini berlangsung kira-kira 2 minggu pertama dari kehidupan, yakni sejak terjadinya pertemuan antara sel sperma laki-laki dengan sel telur ovum perempuan, yang dinamakan pembuahan, fertilization. Saat itu sel sperma pria bergabung dengan sel telur wanita ovum dan menghasilkan satu bentuk sel baru yang disebut zigot. Zigot ini kemudian membelah-belah menjadi sel-sel yang berbentuk bulatan-bulatan kecil yang disebut blastokis. Setelah itu sekitar 3 hari, blastokis mengandung sekitar 60 sel. Blastokis, yang berisikan cairan, dengan cepat mengalami sejumlah perubahan penting. Blastokis ini juga dibedakan atas 3 lapisan, yaitu lapisan atas ektodem, lapisan tengah mesodem, dan lapisan bawah endodem. Dari ektodem berkembang rambut, gigi, dan kuku, kulit ari, dan kelenjar-kelenjar kulit, panca indera, sistem saraf. Dari mesodem berkembang otot, tulang atau rangka, sistem pembuangan kotoran dan sistem peredaran darah, serta kulit lapisan dalam. Sementara itu endodem meliputi sistem pencernaan, hati, pankreas, kelenjar ludah dan sistem pernapasan. Dalam waktu singkat plasenta, tali pusat, dan kantong amniotik juga akan terbentuk dari sel-sel blastokis. Setelah beberapa hari, kira-kira seminggu setelah konsepsi blastokis menempel di dinding rahim. Blastokis yang telah tertanam secara penuh di dinding rahim inilah disebut embrio. 2. Tahap embrio, embryonic stage. Tahap yang kedua dari periode pranatal disebut tahap embrio, yang dalam psikologi Islam disebut tahap alaqah, yang secara harfiah berarti sesuatu yang menempel atau melekat pada rahim, seperti itulah dijelaskan oleh Muhammad Ali Albar, Penciptaan Manusia.
Lalu tahap embrio ini dimulai dari 2 minggu sampai 8 minggu setelah pembuahan, yang ditandai dengan terjadinya banyak perubahan pada semua organ utama dan sistem-sistem fisiologis. Tetapi, karena ukuran panjangnya hanya sekitar 1 inci, maka bagian-bagian tubuh embrio itu belum sepenuhnya berbentuk tubuh orang dewasa. Namun, ia sudah dapat dikenali sebagai manusia dalam bentuk kecil. Selama periode embrio ini, pertumbuhan terjadi dalam 2 pola, yaitu cephalocaudal dan proximodistal. Cephalocaudal adalah proses pertumbuhan yang dimulai dari bagian kepala, kemudian terus ke bagian bawah dan sampai ke bagian ekor. Sedangkan proximodistal adalah proses pertumbuhan yang dimulai dari bagian-bagian yang paling dekat dengan tengah badan, kemudian baru ke bagian-bagian yang jauh dari tengah badan. Di samping itu, dalam periode embrio ini, terdapat 3 sarana penting yang membantu perkembangan struktur anak, yaitu kantong amniotik, plasenta, dan tali pusat. Periode embrio ini juga ditandai dengan suatu perkembangan yang cepat pada sistem saraf. Pada tahap ini organ-organ seks juga mulai terbentuk serta otot dan tulang rawan mulai berkembang. Organ dalam, seperti isi perut, hati, pankreas, paru-paru, dan ginjal, mulai terbentuk dan mulai berfungsi secara sederhana. 3. Tahap janin fetus stage. Periode ketiga dari perkembangan masa pranatal disebut sebagai periode fetus atau janin, yang dalam psikologi Islam disebut periode mudghah, yang secara harfiah berarti sepotong daging yang telah dikunyah. Seperti itulah dijelaskan oleh Desmita, Psikologi Perkembangan, Bandung, Rosda Karya, 2005. Lalu periode ini dimulai dari usia 9 minggu sampai lahir. Setelah sekitar 8 minggu kehamilan, embrio berkembang menjadi sel-sel tulang. Dalam hal ini embrio memperoleh suatu nama baru yang disebut janin. Dalam periode ini, ciri-ciri fisik orang dewasa secara lebih proporsional mulai terlihat. Menurut psikologi Islam, setelah janin dalam kandungan itu genap berumur 4 bulan, yaitu ketika janin telah terbentuk sebagai manusia, maka ditiupkan ruh ke dalamnya. Selain itu, juga ditentukan hukum-hukum perkembangannya, seperti masalah-masalah yang berhubungan dengan tingkah laku. Dengan ditiupkan ruh oleh Allah ke dalam janin tersebut, maka pada bulan keempat dan kelima ibu sudah merasakan gerakan-gerakan janinnya. Pada saat ini ciri-cirinya sebagai manusia semakin terlihat. Selanjutnya masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan masa pranatal. 1. Kesehatan ibu. Penyakit yang diderita oleh ibu hamil dapat mempengaruhi perkembangan masa pranatal. Apalagi penyakit tersebut bersifat kronis seperti kencing manis, TBC, penyakit kelamin, dan sebagainya. Itu dapat mengakibatkan lahirnya bayi-bayi yang cacat. Demikian pula bila terjadi benturan ketika janin berusia 3 bulan disertai dengan gangguan-gangguan kesehatan pada ibu, seperti influenza, gondok, cacar, dapat merusak perkembangan janin. 2. Gizi ibu. Faktor lain yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan masa pranatal adalah gizi ibu. Hal ini terjadi karena janin yang sedang berkembang sangat tergantung pada gizi ibunya, yang diperoleh melalui darah ibunya. Oleh sebab itu makanan ibu-ibu yang sedang hamil harus mengandung cukup protein, lemak, vitamin, dan karbohidrat untuk menjaga kesehatan bayi. Anak-anak yang dilahirkan oleh ibu yang kekurangan gizi cenderung cacat. 3. Pemakaian bahan-bahan kimia oleh ibu. Bahan-bahan kimia yang terdapat pada obat-obatan atau makanan yang ada dalam peredaran darah ibu yang tengah hamil, dapat mempengaruhi perkembangan janin. Bahan-bahan kimia tersebut dapat menimbulkan efek samping, baik pada fisik maupun pada sistem kimiawi dalam tubuh janin yang disebut metabolite. Bahan-bahan kimia juga dapat mempengaruhi lingkungan di dalam rahim ibu yang secara tidak langsung juga mempengaruhi janin. 4. Keadaan dan ketegangan emosi ibu. Keadaan emosional ibu selama kehamilan juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan masa pranatal. Hal ini terjadi karena ketika seorang ibu hamil mengalami ketakutan, kecemasan, stres dan emosi lain yang mendalam, maka terjadi perubahan psikologis, antara lain meningkatnya pernapasan dan sekresi oleh kelenjar. Adanya produksi hormon adrenalin sebagai tanggapan terhadap ketakutan akan menghambat aliran darah ke daerah kandungan dan membuat janin kekurangan udara. Dan ini mengakibatkan kelahiran bayi yang abnormal. Adapun urgensi dengan adanya masa pranatal bagi perkembangan. Menurut Elizabeth B. Hurlock, setidaknya ada 4 kondisi penting yang memberi pengaruh besar terhadap perkembangan individu baru di masa datang.
1. Penentuan sifat bawaan. Waktu pembuahan dianggap sangat penting karena pada saat inilah ditentukan sifat bawaan dari individu yang baru terbentuk. Hal ini adalah karena dalam masing-masing sel kelamin, baik sel pria maupun sel wanita, terdapat 23 pasangan kromosom, dan setiap kromosom mengandung ribuan partikel yang dinamakan gen. Gen inilah yang dipandang sebagai faktor penentu keturunan. 2. Penentuan jenis kelamin. Penentuan jenis kelamin individu merupakan unsur penting yang kedua terjadi pada saat pembuahan. Jenis kelamin ini bergantung pada jenis spermatozoa yang menyatu dengan ovum. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa setiap sel benih mengandung 23 kromosom. Salah satu dari 23 pasangan kromosom ini terdapat kromosom jenis kelamin. Sel telur atau ovum wanita yang matang mengandung kromosom X, sedangkan spermatozoa pria mengandung sebuah kromosom Y. Bila telur wanita yang mengandung kromosom X bersatu dengan sperma pria yang mengandung kromosom Y, hasilnya menjadi kombinasi kromosom XY, yang akan menghasilkan jenis kelamin pria. Bila spermatozoa yang mengandung kromosom X bersatu dengan ovum, hasilnya menjadi kombinasi XX, ini akan menghasilkan keturunan wanita. 3. Penentuan jumlah anak. Peristiwa penting yang ketiga terjadi pada saat pembuahan adalah penentuan jumlah anak. Pada umumnya dalam peristiwa kelahiran hanya satu anak yang dilahirkan, namun sering juga terjadi kelahiran kembar. Kelahiran anak kembar ini terjadi apabila ovum yang telah dibuahi oleh satu spermatozoa membelah menjadi dua bagian atau lebih yang terpisah selama tahap-tahap permulaan pembelahan sel. Apabila ini terjadi akan menghasilkan kembar identik, 2, 3, atau lebih. Tetapi, kalau dua ovum atau lebih dibuahi secara bersamaan oleh spermatozoa yang berlainan, akan menghasilkan kembar non-identik. 4. Penentuan urutan anak. Posisi anak dalam urutan saudara-saudaranya merupakan kondisi keempat yang ditentukan pada saat pembuahan, dan mempunyai pengaruh mendasar terhadap perkembangan selanjutnya. Hal ini terjadi karena umumnya orang tua memiliki sikap, perlakuan dan memberikan peran yang spesifik terhadap anak tunggal, anak tertua, anak menengah, atau anak bungsu. Sikap dan perlakuan yang diberikan orang tua sesuai dengan tempat dan urutannya dalam keluarga. Ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap kepribadian dan pembentukan sikap anak baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya. Daftar Pustaka. 1. Albar, Ali Muhammad, Penciptaan Manusia, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2001. 2. Desmita, Psikologi Perkembangan, Bandung, PT Remaja Rosda Karya, 2005. 3. M. Rahaman, Musdalifah, Psikologi Perkembangan, Kudus, Nora Media Enterprise, 2011. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf.